Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan negeri, dan kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, sehingga waktu kita hidup di dunia ini bisa kita gunakan semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memulai di pekan yang lalu pembahasan tentang nawaqidul Islam, di mana kita katakan nawaqidul Islam adalah i'tiqadat wa aqwal wa af'al allati tufsidu dinal mar'i aw tuhbitu a'malahu. Nawaqidul Islam adalah keyakinan-keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang bisa merusak keislaman seseorang atau menghapuskan pahala-pahala amalannya. Jika dia meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah dan dia melakukan salah satu dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, maka dia masuk neraka. Tentu saja seperti yang kita jelaskan di pekan yang lalu, kita mempelajari nawaqidul Islam semata-mata untuk menghindari pembatal-pembatal keislaman ini agar tidak terjadi pada diri kita, sementara kita tidak menyadarinya, atau untuk memperingatkan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman sementara mereka tidak menyadarinya. Sehingga jangan sampai ada yang salah paham. Kita belajar nawaqidul Islam untuk mengkafirkan orang lain, untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. Tidak seperti itu. Jadi kita mengetahui sebuah keburukan untuk menghindarinya. Kita telah baca An-Naqid al-Awwal, pembatal keislaman yang pertama kemarin, atau pada pertemuan ini. Silakan, ada yang baca? Nah, silakan dibaca dari awal. Nawaqidul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul Islami li Imam Da'wati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. I'lam anna min a'zami nawaqidil Islami 'asharatan. Al-awwalu asy-syirku fi ibadatillahi ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillahi kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafaru ijma'an. Ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafaru ijma'an. Barakallahu fiik. Kita telah membahas
An-naqid al-awwal, pembatal keislaman yang pertama, dan ini pembatal yang paling besar. Pembatal yang paling besar karena kaitannya dengan pelanggaran paling fatal terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Kenapa kesyirikan terus diulang-ulang pembahasannya? Karena memang di lapangan atau di luar sana ternyata masih banyak orang yang sangat minim mendapatkan pelajaran tentang tauhid. Tentang tauhid maksudnya apa saja tauhid itu, bagaimana cara mengamalkan tauhid, dan bagaimana praktek-praktek kesyirikan di lapangan yang sering terjadi. Ternyata masih banyak. Sehingga kita yang sebagai penuntut ilmu syar'i jangan bosan-bosan mengulang-ulang pembahasan tauhid dan lawannya, yaitu kesyirikan. Ikhwah, perlu diketahui bahwa banyak orang yang bertanya, apa sebenarnya urgensi dari belajar tauhid itu? Diulang-ulang, terus diulang-ulang, diingatkan, diulang-ulang. Apa sebenarnya urgensinya? Intinya, sering kita sebutkan, salah satu dari 3 doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ucapkan di setiap pagi, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rizki yang berkah, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah. Antum perhatikan, amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ini yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berdoa setiap pagi hari. Artinya apa? Kita beramal soleh tidak lantas otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, setelah beliau berdua membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, beliau mengucapkan apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau beramal soleh, beliau cemas, harap-harap cemas apakah amalannya diterima atau tidak. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun beliau setiap pagi hari membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan, seandainya kita mengetahui ada satu amalan kita saja yang diterima oleh Allah, kita akan tenang. Kita akan merasa tenang. Tapi nyatanya sampai sekarang kita tidak tahu. Kita beribadah siang dan malam, kita sholat, kita ruku, kita sujud, kita membaca Al-Quran, kita berzikir. Apakah itu diterima oleh Allah? Kita berharap iya. Namun di sisi lain kita takut, kita cemas. Oleh karena itu, belajar tauhid akan menghindarkan kita dari hal-hal yang membatalkan pahala amal dan akan mendekatkan kita kepada keikhlasan. Akan menopang keikhlasan kita. Semakin kita faham tauhid, semakin kita mengagungkan Allah dalam ibadah kita, kita akan semakin fokus, konsentrasi, mengharap pahala dan ridho hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak pernah sama sekali belajar tauhid, tidak pernah sama sekali belajar bagaimana dia mengagungkan Allah dalam setiap ibadahnya, dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap ucapannya, bisa dipastikan orang tersebut sering menghayal dalam ibadah. Sering menghayal dalam ibadahnya, dalam sholat menghayal. Dia tidak benar-benar fokus dan konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih parah lagi, setiap ibadah yang dia lakukan terbetik di hatinya ingin mendapatkan pujian
apresiasi, tepuk tangan dari orang lain. Itu karena jauh dari pemahaman tauhid. Adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah, kalau bisa amalannya tidak diketahui oleh orang lain, dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, satu di antara 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat, yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang memberi sedekah, bersedekah kepada orang lain, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking dia mempertahankan keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang memahami tauhid. Orang yang memahami tauhid. Sehingga di sini di antara pembatal yang terbesar, pelanggaran paling fatal terhadap hak Allah adalah kesyirikan. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik dalam beribadah, pahala amalannya akan terhapus. Dan dia beramal sia-sia. Dan ini sebenarnya kasihan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita telah sebutkan syirik. Syirik itu terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil, meskipun itu syirik kecil, akan tetapi ketika syirik kecil itu tidak pernah berusaha diobati, tidak pernah berusaha dilawan, maka lama-lama syirik kecil itu bisa berpotensi membawa dia kepada syirik besar. Jadi hanya karena syirik terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil, tidak lantas kita boleh meremehkan syirik kecil. Justru syirik kecil lah yang paling ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau bersabda di hadapan para sahabat, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian atau menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Kenapa? Rasulullah SAW mengkhawatirkan bahkan para sahabat beliau yang sudah dijamin masuk surga, beliau sangat khawatir mereka ditimpa syirik kecil, yaitu riya. Karena kadang-kadang orang selamat dari syirik besar. Kita tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah batu, kita tidak menyembah kuburan. Banyak orang yang berhasil atau bisa menghindari syirik besar. Karena memang itu zahir, sangat terlihat. Syirik besar itu sangat terlihat. Akan tetapi ya ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, saudariku sekalian, siapa yang menjamin kita selamat dari syirik kecil? Siapa yang menjamin kita selamat dari yang namanya riya? Yang namanya riya itu penyakit tersembunyi di dalam hati. Bahkan kadang-kadang tidak terdeteksi oleh orangnya sendiri. Saking menikmatinya. Awalnya dipuji oleh manusia, lama-lama ketagihan dengan pujian manusia, pada akhirnya pada level yang na'udzubillah paling tinggi, yaitu dia tidak lagi bersemangat dalam ibadah kalau tidak ada yang memuji. Dia tidak lagi bersemangat dalam ibadah kalau tidak ada apresiasi dari manusia. Bahkan sering terlontar kalimat, saya tidak dihargai, padahal saya sudah menjadi orang baik, saya sudah menjadi orang soleh, saya rajin sholat, kenapa dia tidak menghargai saya? Padahal kita semua telah mengetahui, wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi kita adalah orang baik, cukup Allah menjadi saksi kita orang yang soleh. Pun kita berusaha untuk tidak mengaku-ngaku soleh, namun kita berusaha untuk menjadi hamba yang soleh. Kita berusaha menjadi hamba yang soleh. Kita berusaha menjadi hamba yang baik. Tidak juga boleh kita mengaku-ngaku menjadi hamba yang soleh. Kita hanya berusaha, terus belajar. Itulah ikhwah, artinya tauhid itu benar-benar akan mengangkat
kualitas ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin jauh orang dari tauhid atau semakin jarang dia membahas tauhid dalam kehidupannya sehari-hari, bisa jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan hanya rutinitas, gerakan-gerakan tubuh yang tidak dimaknai dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan belajar tauhid. Kemudian kita telah menyebutkan bahwa manusia dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3. Manusia dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Yang kedua al-musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang ketiga adalah al-mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong. Yang pertama al-muwahhid, ini tingkatan paling tinggi dari sisi penghambaannya kepada Allah. Yang paling tinggi adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua al-musyrik, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Namun di sisi lain, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ibadah-ibadah yang dia lakukan ditujukan juga kepada selain Allah. Ini musyrik. Dia beribadah kepada Allah, dia juga menghambakan diri kepada selain Allah. Ini musyrik. Ya. Kalau al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, dia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Orang yang sejak awal memang tidak mau beribadah kepada Allah. Orang yang memang sejak awal tidak mau berserah diri kepada Allah. Orang yang memang sejak awal tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dia al-mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong. Kemudian orang kafir pun terbagi menjadi 2. Orang kafir terbagi menjadi 2. Kafirun asliyun, orang kafir asli. Memang sejak awal dia seorang yang kafir. Kemudian yang kedua adalah al-murtad, orang yang murtad. Orang yang awalnya Islam, dia seorang muslim, dia seorang mukmin. Tapi karena dia salah bergaul, dia salah teman duduk, ngobrol, akhirnya dia terpengaruh, na'udzubillah, sampai dia murtad. Oleh karena itu ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada satu doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami. Janganlah engkau palingkan hati kami dari hidayah setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi ini doa penting, termasuk doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku istiqomah di atas agamamu. Artinya, hanya karena kita seorang muslim, seorang mukmin sekarang, jangan sampai kita merasa aman terhadap pengaruh-pengaruh teman-teman bergaul, pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk. Jangan sampai kita merasa kuat sehingga tidak selektif memilih teman, tidak selektif memilih lingkungan. Betapa banyak di luar sana kita dapati orang-orang yang awalnya Masya Allah istiqomah, orang yang awalnya ngaji setiap hari, orang yang awalnya rajin sholat berjamaah, tapi karena tidak selektif memilih lingkungan, tidak selektif memilih teman-teman bergaul, wal'iyadzubillah, mereka jatuh dalam kekufuran, akidah mereka berubah, manhaj mereka berubah, keimanan mereka berubah. Jadi kita baca doa,
Nabi SAW sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena memang tidak ada yang tahu ini hati, ini iman, ini keislaman, apakah tetap pada diri kita atau na'udzubillah melenceng. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian kita masuk ke an-naqidus tsani, tadi telah dibacakan oleh qari kita. As-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah wasitah atau perantara. Dengan perantara ini dia berdoa kepada Allah. Dengan perantara ini dia meminta syafaat. Dengan perantara ini dia bergantung dan bertawakal. Maka orang seperti ini kafara ijma'an. Dia telah kufur. Ijma' secara ijma', kesepakatan kaum muslimin. Artinya apa? Dalam kita berdoa kepada Allah, dalam kita bertawakal kepada Allah, kita tidak butuh wasithah. Kita tidak butuh perantara. Ada sebagian orang yang menjadikan makam kuburan sebagai perantara. Ketika kita tegur misalnya, kenapa kamu menyembah kuburan? Mereka mengatakan apa? Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara agar menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka orang-orang menyembah kubur. Ketika ditanya, kenapa kamu menyembah kubur? Kenapa kamu menyembah orang mati? Mereka beralasan, kami tidak pernah menyembah orang mati. Kami hanya menjadikan mereka perantara agar mereka menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui ya ikhwah, saudara-saudaraku, saudariku sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita langsung untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan kukabulkan doamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Aku pasti mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadikan orang-orang mati sebagai wasithah, sebagai wasilah, sebagai perantara. Toh katakanlah kita menganggap orang yang di dalam makam tersebut adalah seorang wali, seorang yang soleh. Boleh kita meminta doa kepada orang yang soleh selama dia masih hidup. Misalnya kita datang kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada ustadz kita. Pak Kiai, doakan saya agar urusan saya dimudahkan oleh Allah. Selama kiai kita, guru kita, ustadz kita masih hidup, boleh kita meminta doa kepadanya. Boleh kita meminta doa kepadanya. Adapun ketika guru kita, kiai kita sudah meninggal dunia, maka yang butuh doa adalah kiai kita, guru kita, ustadz kita. Kita yang mendoakan kebaikan untuk beliau. Kita yang mendoakan agar dosa-dosa beliau diampuni, agar derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita yang berdoa kepada mereka. Mereka tidak mendengar kita. Mereka tidak mendengar kita. Mereka sudah di alam yang lain. Ya, mereka sudah di alam yang lain.
Kalaupun mereka mendengar kita, mereka sedang disibukkan dengan urusan pertanggungjawaban di dalam kubur. Tidak akan sempat mendengarkan curhatan kita, tidak akan sempat apalagi mengabulkan doa kita, tidak akan bisa mereka. Mereka pun sejatinya butuh doa dari keluarganya yang masih hidup. Mereka pun sejatinya butuh doa-doa yang terbaik dari murid-muridnya. Jadi ikhwati fillah, jangan sampai ketika kita menjelaskan tentang ini, kita dikatakan misalnya, oh ini tidak membolehkan atau tidak menghargai Pak Kiai, tidak menghormati para orang-orang berilmu. Bukan demikian. Bahkan kita semua diperintahkan untuk menghormati, menghargai, mendoakan kebaikan untuk kiai-kiai kita. Mendoakan kebaikan, menghormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Tapi dengan batasan-batasan yang telah Allah gariskan. Mereka adalah guru kita, kiai kita, ustadz kita. Namun demikian, ketika mereka sudah meninggal dunia, cara kita menghormati mereka, cara kita mencintai mereka adalah kita yang mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kita yang mendoakan rahmat dan ampunan untuk mereka. Bukan kita yang datang ke kuburannya untuk berdoa, untuk meminta-minta. Ya. Ini salah satu tanda kita mencintai guru kita yang sudah meninggal dunia. Salah satu cara kita menghormati, menyayangi kiai kita yang sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Menjadi murid yang mentauhidkan Allah. Menjadi seorang murid yang mendoakan yang terbaik untuk guru-guru kita, kiai kita yang sudah meninggal dunia. Jadi, tidak boleh kita menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai wasithah, sebagai perantara untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Nuh, awal mula terjadinya kesyirikan adalah ketika mereka sangat mencintai orang-orang soleh. Sangat mencintai orang-orang soleh. Sampai saat orang-orang soleh tersebut wafat, mereka belum siap untuk ditinggalkan. Namanya orang-orang soleh. Semua orang mencintai orang-orang soleh. Termasuk kita mencintai orang-orang soleh. Namun jangan sampai kecintaan kita kepada orang-orang soleh, kepada guru-guru kita, menjadikan kita melampaui batas terhadap garis-garis tauhid yang telah Allah gariskan dalam agama Islam. Jadi orang yang menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara, maka dia telah kufur. Tentu saja kalau kita melihat orang yang melakukan ini, jangan langsung kita katakan, baik, ente kafir. Jangan, tidak boleh. Jelaskan baik-baik sambil didoakan. Kalau tidak terima, jelaskan lagi baik-baik. Besok, lusa, seminggu, 2 minggu. Kita doakan. Jangan sampai kita menyerah dalam menasihati orang lain. Pilih cara yang tepat. Pilih waktu yang tepat. Pilih kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan bahwa kalau kita ingin berdoa kepada Allah, kita bahkan dianjurkan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang, kenapa dia tidak berdoa langsung kepada Allah? Dia merasa terlalu kotor. Dia merasa terlalu banyak dosanya. Sehingga dia malu untuk berdoa secara langsung kepada Allah. Akhirnya dia datang kepada kuburan orang-orang yang soleh. Dia meminta agar orang-orang soleh tersebut menyampaikan hajatnya kepada Allah. Dan ini keliru. Tambah keliru lagi. Ya. Sekotor-kotornya orang, sebejat-bejatnya orang, sependosa-pendosanya orang, selama dia memiliki keikhlasan niat untuk bertaubat kepada Allah, dan selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah terlalu banyak dosanya, melampaui batas dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Hanya karena kita sudah merasa kotor, terlalu banyak dosa, kemudian kita malu untuk bertaubat, malu melangkahkan kaki ke masjid, malu untuk berdoa kepada Allah. Ini salah. Justru kalau kita merasa kotor, kalau kita merasa berdosa, kalau kita sudah terlalu banyak maksiat, kita harus kembali secepatnya kepada Allah. Kita harus bertaubat secepatnya kepada Allah. Jangan sampai nyawa kita sampai ke kerongkongan dulu, baru nyesel. Jadi, itu bukan alasan untuk meminta kepada kuburan. Karena kita terlalu kotor, terlalu berdosa, terlalu banyak maksiatnya, kita malu untuk langsung meminta ampun kepada Allah. Kita jadikan kuburan wali-wali kita sebagai perantara. Ini keliru. Jelaskan baik-baik sambil didoakan. Tentu saja tidak boleh keras dalam berdakwah. Tidak boleh ngegas dalam berdakwah. Pelan-pelan sambil didoakan. Pilih waktu yang tepat. Pilih cara yang tepat. Pilih kalimat yang tepat. Tentu saja manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang secara langsung menyembah orang-orang soleh di kuburannya. Dan ini sangat banyak. Dengan alasan untuk menghormati dan mencintai orang-orang soleh tersebut. Ya. Ada juga yang melukis lukisan atau membuat patung orang soleh, kemudian mengingat jasa-jasanya, menangis di hadapan patung tersebut atau di hadapan foto tersebut. Kalau dia sedang malas, dia melihat foto itu, kemudian dia semangat lagi, dan seterusnya. Ini hal-hal yang akhirnya menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Kalau kita sedang malas belajar, kita datangi guru kita, kiai kita yang masih hidup, kemudian kita minta nasihat. Kita minta nasihat dari guru kita, ustadz kita, kiai kita yang masih hidup. Alhamdulillah, masih banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang masih hidup dan mereka masih sehat. Kita doakan semoga Allah menjaga mereka, memberi kesehatan kepada mereka dan umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah. Dan ikhwah, dalam hal ini barang siapa yang mengakui atau meyakini bahwa kuburan tersebut atau pohon tersebut, isi makam tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya atau bisa menyembuhkan orang sakit atau bisa mengangkat kesedihan, maka dia termasuk dalam poin yang kedua ini. Poin yang kedua ini. Dia termasuk dalam poin yang kedua ini. Dia telah meminta menjadikan perantara orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara menyampaikan hajatnya kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Apapun hajat kita, sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Sampai pun pada saat kita tidak mampu lagi berkata-kata, mungkin tekanan hidup terlalu berat, beban hidup terlalu berat, kita hanya bisa mengangkat tangan, tidak bisa berucap apa-apa, hanya bisa menangis misalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati kita. Tidak perlu kita datang ke kuburan untuk meminta syafaat, meminta perantara, menjadikan orang tersebut yang sudah meninggal dunia perantara menyampaikan hajat kita. Angkat tangan kita, sampaikan kepada Allah semua hajat-hajat kita. Allah Maha mendengar. Semakin sempit kondisi kita, seharusnya semakin membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, bukan mendatangi kuburan. Tapi ikhwah sekalian,
nyatanya di lapangan banyak saudara-saudara kita yang masih ketika kita membahasakan ini, mereka marah. Kok keras sekali dakwah ini? Kok keras sekali? Ini kaku. Padahal sudah dilakukan oleh banyak orang. Satu kuburan dikelilingi oleh banyak orang. Ziarah kubur boleh. Ziarah kubur boleh. Tujuannya untuk mengingat kematian. Bukan mengingat orang yang mati. Apa tujuan ziarah kubur? Ziarah kubur boleh untuk mengingat kematian. Agar kita lebih bersiap-siap lagi. Bukan untuk mengingat orang yang mati tersebut. Apalagi berdoa kepada orang yang mati. Apalagi menjadikan orang yang mati tersebut, orang yang meninggal tersebut sebagai perantara. Tidak boleh. Ini sangat keliru dan termasuk nawaqidul Islam yang harus kita hindari dan harus kita jelaskan kepada orang-orang yang kita cintai agar mereka tidak terjatuh dalam poin yang kedua ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terkait ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18 menceritakan tentang orang-orang yang menjadikan perantara, misalnya kuburan, isi kuburan itu dijadikan perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah selain Allah apa-apa yang sebenarnya tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beralasan, merekalah yang memberi kami syafaat di sisi Allah. Merekalah yang menyampaikan hajat-hajat kami di sisi Allah. Karena mereka itu orang-orang soleh. Mereka itu hamba-hamba kesayangan Allah. Mereka itu wali-wali Allah. Sehingga meskipun mereka sudah meninggal dunia, kita datangi kuburannya untuk meminta syafaat. Kita bertawakal, bergantung, menyampaikan hajat-hajat kami, kita kepada Allah. Ini salah. Mereka sejatinya sudah meninggal dunia. Ini yang pertama. Orang yang sudah meninggal dunia, seandainya pun bisa mendengar doa kita, bisa mendengar curhatan kita, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kita. Mereka sudah sibuk dengan urusannya di dalam kubur. Mereka sudah sibuk dengan pertanggungjawaban setiap amal mereka di dalam kubur. Kita repotkan lagi dengan hal-hal yang mereka tidak mampu sebenarnya. Ini perlu kita luruskan, perlu kita ajarkan kepada keluarga kita bahwa orang yang sudah meninggal dunia butuh didoakan. Kita yang mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan kita yang datang dan berdoa meminta sesuatu kepada mereka. Ini salah fatal, kesalahan yang fatal. Apalagi kita meyakini bahwa kuburan ini keramat, bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau mau sembuh dari sakit ini, kita datang ke kuburan ini, meminta, mempersembahkan sesuatu kepada makam ini misalnya. Ini tidak boleh, jelas. Jelas tidak boleh. Ini sangat mencacatkan tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ini yang kedua, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Dia berdoa kepada orang mati ini yang dianggap perantara. Dia meminta syafaat kepada orang yang mati ini yang dianggap sebagai perantara, meminta syafaat. Dia bertawakal, bergantung. Saya sudah datang ke makamnya fulan,
misalnya. Hati saya sudah tenang. Ini hati-hati, bahaya. Bisa mencacatkan keimanan kita. Bisa mencacatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni kita harus beribadah hanya kepada Allah. Langsung, sekotor apapun kita, Allah akan menerima taubat kita selama kita jujur, ikhlas dalam bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah pembatal yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau dia ragu terhadap kekafiran orang-orang kafir. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, bahkan dia ragu atas kekafiran mereka, apakah dia kafir atau tidak. Au sahhaha madhhabahum kafar. Atau dia membenarkan ajaran mereka, dia terseret dalam kekufuran juga. Jadi ikhwah, yang ketiga ini adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dia ragu terhadap kekafiran mereka, dia kafir atau bukan. Misal Musailamah al-Kadzdzab, seorang nabi palsu. Jelas dia nabi palsu. Ya. Yang mengaku-ngaku nabi di zaman Nabi. Kalau ada orang yang ragu terhadap kekufuran Musailamah al-Kadzdzab, ini Musailamah kafir nggak ya? Kafir nggak ya? Padahal jelas dia mengaku nabi, jelas dia menyekutukan Allah, jelas dia mencacatkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dia jelas mencacatkan tauhid. Tapi ada orang yang meragu terhadap kekafirannya. Jangan-jangan dia tidak kafir. Dia telah terseret dalam liang kekufuran. Ya. Dia terseret dalam liang kekufuran. Atau orang yang menyamakan semua agama dengan alasan agama Islam kan benar. Itu menurut kita. Agama Kristen juga benar menurut mereka. Jadi semua agama benar. Kata orang ini misalnya. Maka dia telah terseret ke dalam lubang kekufuran. Karena dia telah ragu terhadap kekafiran orang-orang kafir. Ya. Kalau orang telah dikafirkan oleh Allah, orang telah dikafirkan oleh Rasulullah, kita kafirkan. Jangan ragu. Ya. Jangan ragu. Tentu saja orang yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah dan Rasulnya. Adapun bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang, dikit-dikit orang dikatakan kafir, dikit-dikit orang dikatakan kafir, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Au sahhaha madhhabahum. Atau membenarkan ajaran mereka, yaitu orang-orang kafir. Maka dia telah terseret dalam liang kekufuran, dan ini salah satu pembatal keislaman seseorang. Apa itu? Yang ketiga ini, salah satu pembatal keislaman seseorang yang ketiga ini yang sedang kita bahas adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang kafir. Atau dia ragu terhadap kekafiran orang-orang yang telah Allah kafirkan dan Rasulnya kafirkan. Dia ragu terhadap kekafiran mereka. Au sahhaha madhhabahum, atau dia mendukung ajaran orang-orang kafir, atau dia membenarkan ajaran-ajaran orang kafir, maka dia telah terseret ke dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 17,
laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya orang yang mengatakan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah Allah, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Ini orang yang telah Allah kafirkan, yaitu orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Ternyata ada orang yang datang ragu terhadap kekafiran orang yang meyakini Isa adalah Allah. Dia telah terseret ke dalam kekufuran. Kita meyakini Nabi Isa itu ada sebagai Nabi Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih dari itu. Tidak sampai diangkat kepada derajat ketuhanan. Tidak sampai diangkat sampai level ketuhanan. Ini yang ketiga. Yang pertama, berbuat syirik, ya, berbuat syirik di antara pembatal keislaman. Yang kedua adalah menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Perantaranya siapa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang dianggap orang-orang soleh misalnya. Ini tidak boleh, termasuk juga pembatal keimanan. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah Allah kafirkan. Dia tidak mau juga mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang ketiga. Wallahu taala alam. Adapun pertanyaan, insya Allah kita jawab nanti lewat WhatsApp, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti admin bisa mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp saya. Semampunya insya Allah saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah, untuk tetap terus belajar tauhid, untuk tetap belajar akidah, sampai kita berharap kita membawa akidah yang benar sampai kita wafat, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.